Hai Floppies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam kemangi yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan ayam. Aku pakainya bagian paha atas dan juga paha bawah ya. Ini sudah tak potong-potong. Tapi juga bisa pakai bagian lain yang Fluffy suka. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbunya. Kita pakai bawang putih, kemiri, jahe, kunir, terus juga ada ketumbar. Tambahkan lagi garam ya. Kemudian kita haluskan, tambahkan lagi sedikit air. Kalau sudah tercampur rata, ini bumbunya mau kita pakai marinasi ayamnya. Nah, ini mau kita aduk-aduk dengan bumbunya seperti ini selama kita diamkan selama 15 menit sambil menunggu kita siapkan bahan lainnya. Sini kita mau pakai kemang. Ini kemangnya masih seger banget, Floppies. Ini mau kita petik-petik daunnya. Kalau sudah, nanti dicuci pakai bersih ya. Kemudian kita akan goreng ayamnya kalau misalnya sudah selesai kita marinasi. Kita goreng sampai nanti mateng. Ini kalau cara aku goreng, kita masukkan dulu ke dalam minyak panas, terus biarkan nanti bawahnya itu mateng dulu, sudah kecoklatan seperti ini. Kalau sudah, kita akan balik. Nah, ini sudah mateng. Ini mau kita sisihkan. Terus kita mau goreng lagi sisanya. Tadi kan nggak aku goreng sekaligus ya. Ini aku goreng jadi 2 bagian. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Ini kita masukkan ke dalam minyak panas. Terus kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering, ini mau kita balik. Kalau memang sudah matang, ini mau kita angkat. Kita sisihkan, kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya. Rasanya ini udah enak banget. Rasanya pas sudah gurih, udah asin dan juga sudah matang, tapi nanti kita mau bumbuin lagi. Kita siapkan cabai merah rawit, cabai keriting, tambahkan lagi bawang merah, bawang putih, kunir dan juga kemiri. Tambahkan sedikit air, setelah juga untuk haluskannya. Kalau sudah halus, kita sisihkan, kita siapkan pakai tomat. Ini tomatnya kita potong kecil-kecil. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Terus kita tumis bumbunya sampai nanti wangi pakai minyak bekas goreng ayam tadi. Apinya kecil aja. Di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, tambahkan lagi sedikit kecap manis. Nah, ini mau kita masak bumbunya sampai nanti benar-benar mateng, bau wangi dan udah nggak ada languknya. Baru di sini kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Ini kita aduk-aduk, tambahkan lagi air. Nah, ini mau kita masak lagi sampai nanti kuahnya itu rada nyemuk-nyemuk gitu, Floppies. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, di sini kita akan tambahkan lagi tomat dan juga kita tambahkan atau kita masukkan kemanginya. Kalau kemanginya udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Udah deh, kita angkat, kita sajikan di meja makan. Ini warnanya cantik banget, Floppies. Rasanya juga enak, gurih, dan juga buket. Ini sudah siap kita makan untuk lauk sarapan, ataupun untuk lauk makan siang, ataupun untuk lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Floppies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget. Kita mau bikin tumisan tempe. Ini cocok banget nih untuk lauk sarapan pagi-pagi ataupun lauk makan siang dan juga lauk makan malam. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu tempenya. Ini kita potong panjang-panjang. Kemudian kalau sudah, ini mau kita potong lagi sampai kecil-kecil banget kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, ini mau kita sisihkan. Terus mau kita siapkan lagi bahan lainnya. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai kacang panjang ya. Ini kacang panjangnya mau kita petik-petik, kalau mau dipotong-potong ya boleh banget. Ini petik ini rada panjang-panjang. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan, nanti dicuci sampai benar-benar bersih. Di sini kita juga akan siapkan lagi pakai toge kedelai ya. Wah, ini udah kesukaan Fluffy Kasih banget. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple, yang praktis. Kita siapkan bawang putih,
Kemudian di sini juga kita akan siapkan lagi bawang merah dan juga kita nanti pakai cabai. Kalau misalnya nanti Flavis mau pedes, cabenya pakai cabai rawit. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pedes, cukup pakai cabai merah keriting aja. Nah, semua bumbunya ini mau kita iris-iris aja. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap masaknya. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih, bawang merahnya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan tempenya terlebih dahulu. Kita masak dulu tempenya sampai nanti tempenya mateng. Kita aduk-aduk. Kalau nanti warnanya sudah agak kecoklatan, baru nanti kita akan siapkan atau kita masukkan bahan-bahan lainnya. Ini tempenya sudah matang, Flavis. Sekarang kita akan masukkan kacang panjangnya dan juga kita akan masukkan toge kedelainya sekalian. Ini mau kita aduk-aduk biar nanti semua bahan dan bumbunya tercampur rata. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai gula, garam, dan juga misalnya Flavis pakai penyedap rasa ya boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tambahkan juga kita pakai sedikit air ya. Kemudian nanti kita akan aduk-aduk, kita akan masak lagi sampai nanti benar-benar mateng. Kalau aku lebih suka kacang panjangnya itu masih ada rasa krius-kriusnya, Flavis. Tapi kalau nanti Flavis mau lebih empuk, dimasaknya berarti lebih lama. Nah, kira-kira seperti ini, Flavis. Ini sudah mateng, aromanya wangi banget, rasanya juga enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, ataupun makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin tumisan terong yang enak banget. Ini resep mbah-mbah zaman biyen, Flavis. Jadi ini terongnya kita pakai terong yang hijau. Kemudian ini mau kita potongnya kotak-kotak aja kayak gini, Flavis. Kalau sudah, nanti kita rendam dulu di air sambil kita siapkan bahan-bahan lainnya supaya nanti nggak kemelirun. Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau tambahkan lagi. Aku pakai kacang panjang ya, tapi sedikit aja kacang panjangnya. Ini mau kita potong-potong. Kalau sudah, ini kita sisihkan, terus kita tambahkan lagi tempe. Ini tempenya mau kita potong-potong juga. Rasanya tuh satu hari kalau nggak ada masakan yang ada tempe atau tahunya tuh kurang enak rasanya, Flavis. Jadi mesti dalam satu hari itu menunya tak tambahin tempe atau tahu. Ini tempenya mau kita potong kecil-kecil banget kayak gini. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai yang simpel-simpel aja. Di sini kita akan siapkan cabai. Aku pakainya cabai merah keriting dan cabai rawit ya, biar nanti makin pedes. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedes ya wes, cabai rawitnya di skip aja. Kemudian kalau sudah, kita potong-potong juga cabai rawitnya. Kita tambahkan lagi ada bawang, brambang. Ini juga cukup kita iris-iris. Pokoknya resepnya simpel-simpel aja. Resepnya simpel tapi enak. Ini bawang putihnya mau kita iris-iris juga. Nah, di sini juga tadi tak tambahin tomat ya. Ini tomatnya kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap masaknya. Kita akan siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang putih, bawang merahnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi dan juga agak kering ya. Baru kita masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan tempenya. Tempenya kita masak dulu sampai nanti tempenya mateng. Ini kita gongsong-gongsong sampai nanti tempenya agak kering dan mateng. Nah, seperti ini, Flavis. Sekarang kita akan masukkan terongnya. Dan juga kacang panjang kita masukin sekalian, kita aduk-aduk. Ini apinya pakai besar aja, Flavis.
Kalau sudah tercampur rata, di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Tambahkan juga sedikit air. Nah, di sini garam, gula, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis pakai penyedap rasa ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah mateng, baru nanti kita akan masukkan tomatnya. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai benar-benar tamat dan juga kuahnya sudah mulai asat. Jadi nanti kayak nyemek-nyemek gini Flavis hasilnya. Wah, ini udah enak banget. Ini rasanya kalau malam lauk kayak gini, jadi inget waktu Flavis kasih kecil, ibunya Flavis kasih sering banget masak terong model kayak gini. Rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan yang simple banget. Kita mau bikin tumis soun Flavis. Ini nanti rasanya enak banget, cocok untuk lauk sarapan, lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Ini pertama-tama kita sounnya rendam dulu pakai air yang mendidih ya. Kita tunggu sampai nanti sounnya jadi empuk. Kalau sudah, ini nanti kita tiriskan dan disiram pakai air dingin ya. Nah, ini sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple-simple aja Flavis. Kita cuma pakai lombok, bawang, brambang. Untuk lomboknya nanti aku mau pakai yang rawit dan juga mau pakai lombok hijau yang gede. Nah, itu nanti pakainya agak banyak. Nah, semua bahan-bahan bumbunya ini cukup kita iris-iris aja. Jadi lebih simple, lebih praktis. Apalagi kalau misalnya untuk lauk sarapan tuh harusnya tuh pagi-pagi tuh yang enaknya yang simple, yang praktis tapi enak rasanya. Kalau sudah siap, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, ini kita mau tumis dulu bawang putih, bawang merahnya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, masukkan cabai rawitnya atau lombok rawit. Kalau yang cabai hijau gedenya nanti aja ya, di akhir masakan aja. Ini kita tumis dulu cabai rawitnya. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan sounnya. Kalau sounnya udah masuk, ini kita aduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan lagi kecap manis. Kita akan tambahkan lagi garam, gula, dan juga ada penyedap rasa. Nanti penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai kaldu jamur boleh, kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, mau pakai micin ya boleh. Ini mau kita aduk-aduk. Ini karena pakai spatulanya susah untuk ngaduknya, jadi aku mau pakai japitan aja Flavis. Lebih enak untuk ngaduk mie-nya. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita masukkan lombok hijaunya. Kita aduk-aduk lagi, tunggu beberapa saat. Kalau sudah tercampur rata dan cabenya juga sudah mulai kegongsong sedikit ya, taninya sudah mateng. Ini aromanya wangi banget Flavis, rasanya juga enak, buket. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan untuk lauk nasi putih ataupun nasi uduk, nasi kuning, nasi lemak, nasi liwet ataupun nasi merah juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep martabak tahu yang enak banget. Terus nanti martabak tahunya itu gendut-gendut, terus begitu misalnya udah dingin pun nanti nggak akan kempes. Sekarang kita siapkan dulu tahunya. Aku pakai tahunya tahu putih yang tawar ya. Kemudian untuk bahan tambahannya di sini kita akan pakai telur. Ini telurnya kita kocok-kocok dulu. Kalau sudah, ini mau kita masukkan ke dalam tahu yang sudah tadi kita haluskan. Di sini kita tambahkan lagi garam dan juga kaldu ayam bubuk boleh, kaldu sapi bubuk boleh, ataupun pakai kaldu jamur juga boleh. Kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi daun bawang biar nanti makin wangi dan juga lebih sedap. Kita aduk-aduk lagi sampai nanti tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan siapkan untuk
bahan kulitnya di sini aku mau pakai lumpia yang sudah jadi kayak gini ya. Ini banyak ditemukan di pasar-pasar ataupun tukang sayur atau supermarket. Kemudian kita siapkan untuk bahan lemnya, aku pakai tepung terigu campur dengan sedikit air. Kemudian kita akan bungkus. Caranya kita ambil kurang lebih 1 sendok, boleh juga 1 sendok lebih. Kemudian ini bagian pinggir-pinggirnya kita olesin pakai lemnya tadi. Kemudian kita bungkus. Nah, hasilnya seperti ini, Flavis. Jadi nanti martabaknya itu gendut-gendut atau padat. Kita bungkus-bungkus lagi. Bagian pinggir-pinggirnya kita kasih lem lagi. Nah, kita akan ulangi sampai nanti semua adonan terbungkus. Kemudian kita akan goreng. Nah, biasanya nggak usah nunggu semuanya juga nggak apa-apa. Begitu separohnya udah dibungkus, kita sambil goreng, nanti sambil bungkusin lagi. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau goreng-goreng kayak gini, kalau pengen dapet gorengan yang bagus, minyaknya itu yang banyak, Flavis. Jadi nanti hasilnya itu warnanya cantik. Terus habis itu gorengannya juga nggak berminyak. Begitu nanti kita angkat tuh keset gitu, Flavis. Nah, ini sudah matang, hasilnya kira-kira seperti ini. Warnanya cantik banget. Ini rasanya juga enak banget. Kita akan goreng lagi sampai nanti semuanya habis. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau warnanya udah kayak gini, ini artinya sudah matang. Kita mau sisihkan. Dan ini hasilnya martabak tahu kita hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!